Salam dan bahagia. Koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Tutut Trijoto, JKP Angkatan 9 kelas 128B SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Nganjuk. Adapun tujuan pembelajaran khusus, JKP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Keterkaitan materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan peran sebagai calon guru penggerak. Pendidikan guru penggerak menyiapkan diri kita sebagai pemimpin pembelajaran. Pada proses pembelajaran perlu diadakan monitoring dan evaluasi melalui supervisi akademik. Ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid. Pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran dan supervisi. Penting kiranya bagi kita memastikan bahwa supervisi akademik yang kita jalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran. Selain bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, supervisi akademik juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Coaching. Paradigma berpikir coaching agar kita bisa memberdayakan rekan sejawat kita. Kita juga sudah mempelajari 3 prinsip coaching: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang perlu kita pegang pada saat kita melakukan percakapan dengan rekan sejawat dalam rangka membantu mereka untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom. Percakapan coaching. Percakapan untuk perencanaan mungkin terjadi sebelum coach atau teman sejawat akan memulai atau terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas. Selain itu, percakapan untuk perencanaan bisa dilakukan sebelum memulai pendampingan kepada rekan sejawat. Pendampingan bersifat suatu pengembangan jangka pendek. Tujuan dari percakapan ini adalah merencanakan apa yang ingin dikembangkan coach. Percakapan untuk pemecahan masalah. Biasanya terjadi saat coach menghadapi masalah, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, mengalami krisis, dan membutuhkan bantuan dari luar. Percakapan untuk berefleksi terjadi setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coach atau setelah coach menyelesaikan tugas dan saat coach sedang ingin merefleksikan diri. Percakapan untuk kalibrasi terjadi saat coach ingin melakukan nilai kinerja perkembangannya terhadap suatu standar kriteria dan saat perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar kriteria tersebut. Supervisi akademik. Supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi mengajar guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar di kelas. Prinsip dan paradigma berpikir coaching ini sangat bisa digunakan dalam proses supervisi ini, agar semangat yang lebih mewarnai proses supervisi adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Paradigma dan makna supervisi akademik. Yang pertama, 2 paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Yang kedua, makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Yang pertama, pertumbuhan. Setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. 2. Perkembangan. Supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Yang ketiga, pengawasan. Sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip supervisi akademik. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru, konstruktif bertujuan mengembangkan kompetensi individu,
terencana, reflektif, objektif. Data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik pada umumnya. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan kaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran seorang coach di sekolah adalah memberdayakan dan mengembangkan rekan sejawat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalkan, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang keempat, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran sebagai coach adalah berkolaborasi dalam pengembangan PSE. Pembelajaran sosial dan emosional PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat: yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri. 3. Merasa dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among, menuntun. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam, metakognisi, dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya.
sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, intra, ekstra, dan co-kurikuler, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan perlibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Yang dimaksud dengan well-being di sini adalah semua yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial dan emosional dan coaching memiliki koneksi yang berkaitan untuk pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Refleksi perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Supervisi akademik. Mengembalikan semangat supervisi akademik mula-mula dengan melihat dan berpikir dengan menggunakan kacamata dan topi seorang coach. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Pemimpin pembelajaran. Dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Berikut beberapa dokumentasi terkait materi coaching untuk supervisi akademik. Kesimpulan, peran pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Prinsip dan paradigma berpikir coaching ini sangat bisa digunakan dalam proses supervisi ini agar semangat yang lebih mewarnai proses supervisi adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekian, terima kasih, salam, dan bahagia.